Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi MI Unggulan Miftahul Huda, khususnya kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pertemuan hari ini, Bu Dwi akan menjelaskan tentang materi meringkas. Pengertian meringkas. Meringkas adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ya, meringkas atau kalian sering sebut dengan kata merangkum. Kalian pernah mendapat tugas dari salah satu guru disuruh merangkum. Nah, itu artinya sama meringkas. Merangkum. Jadi ketika kalian membaca misalnya 5 lembar buku, kalian disuruh merangkum atau meringkas. Itu adalah bahasa simpelnya, meringkas atau merangkum. Tujuan meringkas. Apa sih tujuan meringkas itu? Tujuan meringkas adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Jadi, dengan meringkas, kita bisa tahu apa isi sebuah buku atau sebuah karangan. Ciri-ciri meringkas. Yang pertama, inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Jadi ketika meringkas, kita tidak boleh meninggalkan urutan dasar karangan. Kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Jadi ketika kita meringkas atau merangkum, kerangka dasarnya masih tampak jelas, ya. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Yang keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Sekarang, cara untuk membuat ringkasan yang baik. Kita akan mempelajari cara untuk membuat ringkasan yang baik. Yang pertama adalah membaca naskah asli untuk menangkap kesan umum dan sudut pandang pengarang. Jadi sebelum kita meringkas atau merangkum sebuah bacaan, kita harus membaca berulang-ulang dengan cermat, dengan teliti, apa kesan umumnya dan sudut pandang dari pengarang. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah mencatat gagasan utama. Kita harus mencatat gagasan utama, ya. Membaca, kemudian dicatat gagasan utama. Kemudian langkah ketiga yaitu menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Setelah kita baca berulang-ulang dengan teliti, kemudian mencatat gagasan utama, langkah yang terakhir yang ketiga adalah menyusun kembali suatu karangan singkat atau ringkasan berdasarkan gagasan utama. Ya, kita harus menyusun ketika merangkum itu sesuai gagasan utama. Membuat ringkasan itu adalah sebuah keterampilan. Sedangkan tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat ringkasan dari bahan bacaan yang dibacanya. Tapi kita dengan belajar terus, kita pasti bisa membuat ringkasan dengan baik dan benar. Demikian materi meringkas hari ini. Ya, semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Dan selamat belajar, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.